Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Toruk. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Di mana baru-baru ini Anies Baswedan bertemu dengan Menteri Keuangan Negara Singapura. Ya kan? Biasanya apabila Anies Baswedan bertemu dengan pejabat, baik itu pejabat di dalam negeri maupun di luar negeri, ataupun dia bertemu pejabat negara lain, baik itu pejabat luar negeri ini datang mengunjungi dia ataupun dia datang mengunjungi suatu negara, pastinya selalu tidak luput dari tampilan di media sosial ataupun upload di media sosial. Seperti baru-baru ini Anies Baswedan berkunjung ke negara Eropa dalam rangka katanya kunjungannya ini membuat kerjasama. Di sana ketika Anies Baswedan pergi ke Eropa, baik itu dalam rangka membuat kerjasama, bertemu dengan pejabat, apa yang akan dilaksanakan itu selalu dibuat di media sosialnya, diupload di media sosialnya, baik itu Anies Baswedan maupun pendukungnya, selalu diupload di media sosialnya agar menjadi pemberitahuan kepada masyarakat banyak. Tetapi kali ini ketika Anies Baswedan bertemu dengan Menteri Keuangan Negara Singapura, sama sekali tidak menguploadnya. Dan pada akhirnya kita ketahui Anies Baswedan ini ketemu dengan Menteri Keuangan Negara Singapura itu ketika Menteri Keuangan Negara Singapura mengupload di media sosialnya, yaitu Twitter, pertemuan antara Menteri Keuangan Negara Singapura dengan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Kita tidak tahu apa alasannya Anies Baswedan tidak mengupload, tapi biasanya dia rajin. Tetapi di sini prediksi saya, Anies Baswedan tidak mengupload pertemuannya dengan Menteri Keuangan Negara Singapura. Dia hanya menjaga perasaan Ustadz Abdul Somad dan pendukungnya. Karena kan baru-baru ini Anies Baswedan pastinya tahulah apa yang telah terjadi antara negara Singapura dengan Ustadz Abdul Somad yang lagi ribut-ributnya ya, di mana Ustadz Abdul Somad tidak dibolehkan berkunjung ke negara Singapura, sampai ada ajakan dari Ustadz Abdul Somad dan pendukungnya untuk memboikot negara Singapura. Inilah membuktikan bahwasanya Anies Baswedan itu masih membutuhkan suara dari pendukung Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Abdul Somad itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya negara Singapura sudah memberikan cap ataupun memberikan penilaian kepada Ustadz Abdul Somad ini bahwasanya dia merupakan penceramah ekstremis dan segregasi. Inilah Anies Baswedan tidak luput. Apabila nantinya Anies Baswedan sebagai jadi calon presiden di tahun 2024, pastinya dia akan menggunakan isu-isu seperti pilkada di tahun 2017 yang lalu ketika dia calon sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mengingat dia sendiri tidak berani mengupload karena takut menyinggung perasaan Ustadz Abdul Somad kah ataupun pendukungnya kah, kita tidak tahu. Tetapi dari sini ketika Anies Baswedan ada videonya untuk memberantas kaum intoleran, saya rasa di sini tidak akan terjadi. Mengapa demikian? Karena Anies Baswedan itu sendiri, sebagaimana kita ketahui, dia sendiri aja masih menjaga perasaan dari kaum intoleran ini dengan tidak mengupload pertemuannya dengan Menteri Keuangan Negara Singapura. Inilah yang terjadi. Sehingga memang apabila nanti Anies Baswedan menjadi presiden, maka kaum intoleran ini pun akan semakin berkembang. Buktinya dari pertemuan aja dia masih tidak mau mengupload. Hanya jargon di kata-kata doang, ingin memberantas kaum intoleran. Ketika kaum yang dianggap intoleran ini meresahkan, ya kan, seharusnya dukunglah negara Singapura, ya kan, malah tidak mengupload. Inilah yang akan terjadi nantinya. Kaum intoleran semakin merajalela apabila Anies Baswedan menang di tahun 2024 sebagai presiden nantinya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwasanya nantinya partai-partai pendukung yang mendukung Anies Baswedan harus berhati-hatilah untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ini bisa
membuat partai-partai ini bisa redup nantinya ketika mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden. Harus berhati-hati. Meskipun di dalam survei Anies Baswedan ini merupakan masuk 3 besar di dalam survei calon presiden. Mengingat yang mendukungnya ini kaum-kaum yang dia anggap toleran, intoleran, ya kan, simpatisan dari FPI, HTI, sehingga kemungkinan besar nantinya kaum intoleran inilah yang akan mendukung Anies Baswedan, yang mengkampanyekan Anies Baswedan sebagai presiden. Saya berharap harus tetap memilih calon presiden yang bisa melanjutkan pembangunan pemerintahan sebelumnya, agar tetap pembangunan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan cita-cita negara kita ini, yaitu negara bisa maju, sejahtera rakyatnya, makmur. Itu yang kita harapkan. Demikian saya ucapkan terima kasih. It's caught in the crossfire.